Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mari sebelumnya kita bersaat teduh. Firman Tuhan terambil dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah dalam ayat ini yang dimaksudkan ia? Tokoh dari salah satu hakim Israel yang mempunyai keistimewaan ketika ia dipilih oleh Allah. Dan setiap orang sebenarnya setiap orang yang telah dipilihnya itu akan diberikan keistimewaan oleh Tuhan. Dalam wujud apapun orang itu akan diberikan keistimewaan. Ya, hanya kadang-kadang kalau kita jujur bahwa selama kita menjadi umat yang dipilihnya, kita masih bingung dengan keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, siapakah tokoh, kembali kepada firman ini, siapakah tokoh yang dimaksudkan? Namanya Otniel, ya, namanya Otniel. Waktu itu ia dipanggil ketika seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-7. Orang Israel melupakan Tuhan Allah dan mereka beribadah kepada Baal dan para Asyera, jadi patung dewa-dewa. Dan mereka sungguh-sungguh jahat di hadapan Allah karena telah berpaling kepada sembahan-sembahan yang terlihat oleh mata. Maka kemudian supaya orang Israel kembali kepada Allah, bangsa Israel diserahkan kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia. Dan seperti yang diceritakan dalam ayat ini, mereka dikuasai, dijajah selama 8 tahun. Dan kita bisa bayangkan bagaimana orang Israel merasakan hidupnya terjajah. Sehingga barangkali karena puncak dari segala penindasan yang dilakukan, orang Israel lalu berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel yang bernama Otniel, anak dari Kenas, adik Kaleb. Kalau Bapak Ibu tahu dan ingat Kaleb itu siapa? Kaleb itu salah satu panglima perangnya Israel waktu zaman Musa, zaman Yosua. Dan ini adalah keturunannya. Makanya seperti yang dikatakan dalam ayat ini juga ketika ia dipanggil, ia lihai berperang. Nah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah tidak hanya ketika ia dipilih, tetapi seperti yang dikatakan dalam ayat ini juga, ayat yang 10 tadi, Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Kata kuncinya ada di Roh Tuhan. Nah, saudara, itu mengingatkan kepada kita semua sebenarnya, seperti yang saya singgung di atas tadi, bahwa setiap orang yang telah dipilih oleh Allah mempunyai keistimewaan. Ia dilingkupi, ia dihinggapi, ia dikuasai oleh Roh Tuhan untuk berbuat yang baik, untuk hidup menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau kita merasa bahwa selama ini kita sudah dipilih Allah, kok seperti ini,
berarti kita harus berusaha untuk memahami siapa diri kita sungguh-sungguh. Dan terlebih memohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk merasakan dan meyakini diri kita bahwa kita ini dikuasai oleh Roh. Apa wujudnya? Apa yang bisa kita lihat? Apa buktinya? Kalau orang percaya, orang yang dipilihnya itu dikuasai oleh Roh atau dihinggapi oleh Roh. Dalam ayat ini, Otniel menunjukkan keyakinan yang sangat besar ketika harus disuruh oleh Tuhan untuk menghadapi Raja Aram Mesopotamia. Ia berangkat, ia berani untuk menyerang dan menaklukkan raja itu. Keberanian, keyakinan untuk menyatakan kebenaran Allah, untuk melahirkan karya Tuhan di dalam hidup, itu yang menjadi buahnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman ini kita diingatkan bagaimana seharusnya kita juga dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Kita telah dipilihnya. Dan kita juga telah dikuasai oleh Roh Allah. Sehingga kita harus mampu untuk menyatakan kebenaran Tuhan itu dan melahirkan karyanya bagi sesama kita. Jangan sangsi bahwa kita tidak dihinggapi oleh Roh Allah. Jangan ragu, jangan bimbang, dan jangan tanya lagi bahwa kita dikuasai, hidup kita dikuasai oleh Roh Allah. Sehingga kalau kita sudah meyakini itu, maka apapun persoalan, apapun tantangan, apapun yang sedang kita hadapi sekarang ini, tidak akan menjatuhkan kita terjerembab. Tetapi justru memampukan kita untuk terus menatap hal-hal yang sedang dikerjakan oleh Allah bagi hidup kita. Untuk terus tumbuh dalam pengharapan ketika kita melakukan pekerjaan, menjalani hidup, dan menghadapi persoalan hidup. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama terus menumbuhkan dan meyakinkan bahwa saya adalah orang yang dipilih oleh Allah dan dikuasai olehnya. Supaya saya mampu untuk menyatakan kebenaran Tuhan dimanapun saya berada. Semoga kita dimampukan untuk itu dan Tuhan memberkati. Amin.